hari ini saya Dea Rizky Amalia dapat membersamai Sobat Siva dalam program Health Journal Tour edisi pentingnya vaksin hepatitis B bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang edukatif dan berkompeten di bidangnya. Ada Dr. Siti Nur Utami di sini dan ada Kak Dodi Gontina SKM MKes. Tak kenal maka tak sayang, mungkin berkenan dokter dan Kak Dodi untuk perkenalkan diri kepada Sobat Siva. Saya Dr. Siti Nur Utami, saya dokter umum di RSUD Siti Fatimah dan saya sebagai dokter pemegang program nasional. Halo Sobat Siva, perkenalkan saya Dodi Gontina, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Saya di sini sebagai tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik dokter dan Kak Dodi, gimana aktivitasnya, berjalan dengan baik? Alhamdulillah kalau begitu. Lanjut saja. Baik Sobat Siva, seperti yang kita ketahui, lingkungan kerja sangat berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Salah satunya itu lingkungan kerja di rumah sakit. Banyak sekali penyakit yang bisa ditularkan, salah satunya itu adalah hepatitis B. Penyakit hepatitis B ini dapat dicegah melalui vaksinasi hepatitis B. Untuk mendukung program pemerintah dalam mengeliminasi angka hepatitis B, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang melaksanakan program vaksinasi hepatitis B pada tenaga kesehatan dan tenaga medis. Untuk informasi selanjutnya mungkin akan dijelaskan bersama dokter dan Kak Dodi nantinya. Baik dokter, mungkin Sobat Siva di rumah masih awam dan belum tahu nih, apa itu penyakit hepatitis B dan bahayanya bagi kesehatan? Boleh dokter? Baik, terima kasih. Jadi penyakit hepatitis B sendiri itu merupakan suatu infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis sendiri bukan cuma B, tapi ada virus hepatitis A dan virus hepatitis C. Cuman cara penularannya berbeda. Terus untuk virus hepatitis B sendiri itu kenapa yang paling sering dipromosikan karena gejalanya lebih berat dan penularannya biasanya memang petugas kesehatan yang sering terpapar virus hepatitis B itu sendiri. Karena penularannya itu pertama bisa melalui hubungan seksual dan juga melalui tusukan jarum. Lalu bisa juga dari ibu ke anak. Maka dari itu pemerintah ada program untuk eliminasi hepatitis B pada 2030 dan saat ini yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan karena mereka yang paling sering terpapar. Kenapa hepatitis B itu bahayanya apa seperti itu ya? Jadi bahayanya hepatitis B ini untuk gejala awal dia memang gejalanya sederhana seperti infeksi virus biasa, bisa demam, pegal-pegal, berubah warna kulit menjadi kuning atau mata menjadi kuning. Ada juga yang tidak ada gejala. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, apabila virus itu tidak diobati, virus itu akan menjadi kronis. Nah, ketika sudah menjadi kronis itu yang menyebabkan fungsi hati mulai menurun. Jadi sehingga bisa menyebabkan gejala-gejala yang lebih berat seperti bengkak di kaki, sesak nafas, lalu bisa perut kembung, lalu bisa juga muntah darah. Nah, lalu bisa menyebabkan komplikasi ke organ lain seperti ginjal, jadi menyebabkan gagal ginjal akut, bahkan bisa sampai ke cuci darah seperti itu. Maka dari itu sebelum terjadi penularan, maka sebaiknya tenaga kesehatan diberikan pencegahan berupa vaksin hepatitis. Itu tadi penjelasan terkait hepatitis dan khususnya untuk tenaga kesehatan itu sendiri, dokter ya. Nah, dok, mungkin Sobat Siva di sini masih belum tahu nih, apakah vaksin ini, dok, vaksinasi hepatitis B ini hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan saja atau gimana, dok, untuk program selanjutnya? Untuk saat ini karena memang vaksin yang ada sekarang itu disediakan oleh pemerintah dan dari Kemenkes sendiri memang tujuannya untuk nakes prioritas utama karena mereka yang paling rentan untuk terpapar virus tersebut. Tapi sebaiknya seluruh warga masyarakat yang merasa beresiko, misalnya hubungan seksualnya bisa berganti-ganti pasangan atau status hepatitisnya tidak diketahui, nah itu sebaiknya melakukan vaksin hepatitis. Cuman vaksin hepatitis untuk dewasa ini kan belum ada di program pemerintah, jadi berbayar. Nah itu
mungkin bisa mendatangi klinik-klinik vaksin karena mereka sekarang menyediakan juga vaksin-vaksin untuk hepatitis B seperti itu. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya terkait hepatitis, kemudian diperuntukkan bagi siapa, apakah tenaga medis dan lain sebagainya. Mungkin Sobat Sifa di sini juga harus diingatkan bahwa bukan hanya untuk tenaga medis saja, tetapi untuk seluruh masyarakat luas, tetapi sekarang baru diperuntukkan untuk tenaga medis. Baik Kak Dodi, mungkin bisa dijelaskan Kak, bagaimana sih urgensi dari vaksinasi hepatitis B ini bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis? Baik, Dea dan Sobat Sifa, bahwasanya program nasional yang diusung oleh Kementerian Kesehatan ini selaras dengan Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada ayat 14 pada poin pelayanan kesehatan kerja itu terdiri atas 4 kegiatan, yaitu kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif edik. Kemudian pada yang saya sebutkan tadi, untuk imunisasi atau vaksinasi bagi karyawan tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu berada pada kegiatan preventif pada program kerja K3 rumah sakit, dan ini selaras juga dengan program nasional yang sudah terintegrasi pada program nasional Kementerian Kesehatan. Jadi sudah ada aturan tertentu terkait tentang pemberian vaksinasi hepatitis B pada tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai bentuk perlindungan instansi untuk karyawan nadis dan nakes tersebut. Oke, jadi sangat penting ya Kak, terutama untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kemudian mungkin bisa dijelaskan dok, dari program vaksinasi hepatitis B ini apa sih tujuan dan manfaatnya? Baik, jadi tujuan dari program vaksinasi hepatitis B ini sendiri, tujuan utamanya itu untuk mencegah penularan virus hepatitis B, terutama untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Manfaatnya, jadi sebelum kita melakukan vaksin itu kan ada dilakukan pemeriksaan screening untuk HBsAg dan anti HBs. HBsAg itu untuk menentukan apakah tenaga kesehatan atau tenaga medis ini mengalami sudah terinfeksi atau tidak, dan juga anti HBs itu untuk mengetahui apakah dia sudah memiliki antibodi untuk virus tersebut atau tidak. Nah, jadi ketika di screening kita jadi tahu apakah mereka ini sebenarnya sudah punya antibodi atau belum. Lalu kita juga tahu, oh dia ini ternyata sedang terinfeksi, jadi bisa ditata laksana, bisa diberikan pengobatan lebih awal, karena dia sendiri juga sebenarnya nggak tahu kalau dia terinfeksi kayak gitu. Itu manfaat yang pertama. Jadi manfaat keduanya itu, ketika sudah disuntik, misalnya hasil HBsAg-nya non reaktif, hasil anti HBs-nya non reaktif, berarti mereka sudah bisa dilakukan vaksinasi hepatitis. Nah, itu setelah divaksinasi itu ada 3 dosis. Jadi dosis pertama namanya vaksin 0, lalu dosis kedua itu 1 bulan setelah dosis pertama, lalu dosis ketiga itu 5 bulan setelah vaksin kedua. Nah, itu setelah 3 dosis tersebut diharapkan jumlah antibodi di dalam tubuh dari tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut sudah tinggi, jadi bisa melawan misalnya mereka tiba-tiba tertusuk jarum dari pasien yang terinfeksi hepatitis. Jadi selain pengobatan di awal, juga mereka sebenarnya sudah ada antibodi untuk melawan virus tersebut. Jadi virus tersebut tidak menyebabkan infeksi ke hati tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut. Itu manfaatnya. Dan antibodi tersebut juga biasanya bertahan lama ya, bisa seumur hidup. Tapi disarankan untuk pemeriksaan secara mungkin 5 tahun sekali untuk melihat apakah antibodinya masih tinggi atau enggak kayak gitu. Baik Sobat Sifa, udah dijelasin tadi sama Dokter Tami mengenai tujuan dan manfaat dari program vaksinasi itu sendiri. Kemudian bagaimana sih Kak alur pelaksanaan vaksinasi hepatitis B pada tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan? Mungkin Kak Dodi bisa dijelaskan? Jadi untuk alur dari vaksinasi hepatitis B di RSUD Siti Fatimah itu sudah dijelaskan tadi dari Dokter Tami itu sendiri.
bahwasanya terdiri atas 2 tahap. Yang pertama adalah tahap screening, yang mana si calon penerima vaksin ini akan dicek terlebih dahulu HBsAg dan anti HBsnya. Dengan catatan apabila hasil keduanya itu non reaktif, maka akan dilanjutkan vaksinasi. Namun apabila salah satunya itu reaktif, maka akan ditunda dulu vaksinasinya. Kita mungkin nanti akan diberikan pengobatan lebih lanjut atau dilanjutkan vaksinnya setelah konsul dengan dokter penanggung jawab. Nah, kemudian untuk tahap kedua yaitu adalah tahap vaksinasi. Apabila memenuhi syarat, dilakukan vaksinasi dosis pertama. Kemudian setelah itu 1 bulan kemudian dari dosis pertama akan dilakukan vaksinasi dosis kedua. Kemudian untuk dosis ketiganya dilakukan setelah 5 bulan dari dosis kedua. Yang terpenting bahwasanya si penerima vaksin apabila sudah vaksin itu dapat kartu imunisasi hepatitis B. Oh, seperti itu. Ya, dan setelah semuanya sudah lengkap nih, sudah divaksin dosis 1, dosis 2, dosis 3, maka akan dilakukan pelaporan ke internal maupun eksternal di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, entah itu lewat dari tim K3RS maupun Proknas internal RSUD Siti Fatimah yang sudah terintegrasi ke Proknas Kementerian Kesehatan di pemerintah. Oke. Kemudian dok, ada nggak syarat dan ketentuan khusus untuk melaksanakan vaksinasi hepatitis B khusus untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis? Untuk syaratnya tadi sudah disebutkan, hasil dari pemeriksaan HBsAg terus non-reaktif, anti HBsnya juga non-reaktif. Itu syarat pertama. Kemudian ketika vaksinasi sebaiknya peserta vaksin tidak dalam keadaan demam ataupun tidak sehat, dan tidak memiliki alergi terhadap ragi sih sebenarnya, bukan alergi yang lain, karena vaksin yang kita gunakan itu bahan pembuatnya itu salah satunya ragi. Jadi kalau misalnya ada alergi terhadap ragi, mungkin tidak disarankan untuk vaksin. Oke. Ada nggak pesan atau himbauan kepada masyarakat, khususnya Sobat Sifa yang menonton di rumah terkait vaksinasi hepatitis B ini, dok? Bisa disampaikan? Jadi saya sebagai dokter program nasional menghimbau untuk seluruh terutama tenaga kesehatan di Palembang, karena program ini kan meliputi seluruh tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas di Palembang. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melakukan vaksinasi hepatitis sebanyak 3 dosis. Karena program ini bukan program rutin pemerintah dan tidak ada program nasional vaksin untuk dewasa. Jadi sebaiknya gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Lalu untuk masyarakat secara umum, walaupun vaksin ini tidak ditanggung oleh pemerintah, banyak klinik-klinik vaksin yang sudah menyediakan vaksin hepatitis untuk dewasa. Apabila kalian ingin untuk mendapatkan antibodi hepatitis B, bisa melakukan vaksin di klinik-klinik yang menyediakan vaksin hepatitis B. Apabila terpapar virus tersebut, gejalanya tidak semakin berat seperti itu. Oke, terima kasih dokter pesan dan himbauannya. Mungkin Kak Dodi ada yang bisa disampaikan? Sebenarnya sudah diborong semua sama dokter Siti Nurutami. Saya izin menambahkan sedikit bahwasanya dengan ikut mensukseskan program nasional pemerintah untuk vaksin hepatitis B dewasa 3 dosis pada nakes dan nadis, berarti kita sudah dapat mencegah terjadinya penularan penyakit hepatitis. Kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah vaksinasi, saya juga punya quote sendiri bahwasanya apabila kita sudah vaksin, nakesnya sudah vaksin, otomatis nakesnya sudah kuat dan sehat. Itu berarti pasien juga harus sehat dan sembuh. Terima kasih. Baik, kepada masyarakat dan khususnya Sobat Sifa yang ada di rumah, jangan takut, jangan ragu untuk ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena insya Allah tenaga kesehatan dan tenaga medisnya sudah aman dan terlindungi dari hepatitis B. Baik, mungkin itu obrolan singkat yang bermanfaat insya Allah dan edukatif hari ini bersama Dr. Tami dan Kak Dodi. Baik Sobat Sifa, terkhusus tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di seluruh Sumatera Selatan,
sangat penting untuk melindungi kesehatan kita dari segala macam infeksi penyebaran virus maupun penyakit. Salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi hepatitis B sampai tuntas sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan eliminasi hepatitis B pada tahun 2030. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, kepada Dr. Siti Nur Utami dan kepada Kak Dodi SKMMK sudah menyempatkan waktunya untuk memberi edukasi kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Sebelum saya tutup, saya ada pantun dulu untuk Sobat Sifa yang ada di rumah. Pergi ke pasar ketemu Pak Oga, mencari buah di tengah hutan. Penyakit itu dapat dicegah asal disiplin jaga kesehatan. Terima kasih kepada Sobat Sifa yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan program Health Journal Tour edisi pentingnya vaksinasi hepatitis B hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan episode selanjutnya di channel YouTube kami RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan dan maupun perbuatan. Saya Rizky Amalia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.